Pada ibadah minggu ini, kita ada sedikit perayaan ulang tahun gereja GKH yang ke-15. Yang memang jatuhnya adalah pada tanggal 5 Mei pada hari Selasa. Cuma kita merayakannya sejenak, yakni pada hari Minggu tanggal 10 ini, yang ke-15. Nah, tema yang saya usung pada perayaan GKH ke-15 ini adalah ketetapan diri seumur hidup. Nah, ini tetap mendukung tema bulanan kita bulan Mei ini mengenai kebenaran. Kebenaran dari Elohim sesungguhnya adalah ketetapan diri seumur hidup bagi setiap orang percaya. Amin. Harus kita junjung tinggi. Kita membuka bersama-sama dari Kitab Ulangan 32. Kitab Ulangan 32. Mari kita melihat bersama-sama dari Kitab Ulangan 32. Dari ayat 1 sampai kepada ayat 52. Satu pasal dari Ulangan 32 yang merupakan semacam perkataan terakhir atau pesan terakhir yang biasa kita sebut eulogi dari seorang pemimpin besar, pemimpin rohani, pemimpin bangsa yang bernama Moshe atau Musa. Kita lihat pada ayat pertama sampai ayat kedua itu adalah pendahuluan, perkataan prolog dari Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Dan dengarlah hai bumi perkataan dari mulutku. Pengajaranku akan menitik seperti hujan. Ucapanku akan menetes seperti embun. Seperti rintik hujan ke atas tunas muda. Dan seperti siraman hujan ke atas rumput. Nah, setelah dia dengan pendahuluannya mengatakan tentang persiapan untuk bicaranya seperti hujan, seperti tetesan embun, maka dia melanjutkan apa itu merupakan ketetapan diri pemimpin besar ini. Lalu setelah dia menyampaikannya, Bapak Ibu bisa melihat pada ayat 46 sampai 47. Nah, dari situ tema ini juga dibikin. Berkata demikian, kita bisa membacanya jika Bapak Ibu bisa membaca pada ayat di depan. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, tetapkanlah hatimu pada seluruh perkataan yang telah aku persaksikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan anak-anakmu untuk berhati-hati melakukan semua perkataan Torah ini. Sebab ini bukanlah perkataan yang sia-sia bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini kamu akan lanjut umurmu di negeri yang kesana kamu seberangi Yordan untuk memilikinya. Jadi perkataan Moshe dia sampaikan adalah perkataan yang tidak sia-sia bagi umatnya. Lalu juga perkataan itu ada perkataan yang merupakan sumber kehidupan mereka, seluruh aktivitas hidup mereka, tujuan hidup mereka, perjalanan mereka, lalu bahkan ditambah lagi perkataan ini kalau dilakukan, maka dikatakan mereka memiliki umur yang panjang. Memiliki kehidupan yang
diberkati. Di sepanjang pasal ini Bapak Ibu bisa melihat, ini adalah perkataan Moshe pada fase ketiga hidupnya akan berakhir. Pada fase ketiga 40 tahun. Itu adalah fase pengabdiannya, pelayanannya, perjalanannya, dan akhir dari hidup pemimpin besar ini. Lalu apa yang Moshe mau sampaikan kepada umat itu sebelum dia mati? Jadi ini semacam wasiat, semacam perkataan terakhir. Ya. Jadi Musa pun sudah mengkira-kira dia akan selesai. Dia sudah punya perasaan yang kuat dan keyakinan Elohim akan panggil dia pulang. Elohim akan menyelesaikan hidupnya. Nah, karena itu dia gunakan kesempatan terakhir berbicara kepada bangsa Israel. Dari satu pasal ini kita bisa melihat ada dua perkara penting yang merupakan ketetapan diri atau dua ketetapan yang paling penting, paling mendasar bagi setiap orang percaya. Ketetapan pertama, mari kita lihat ayat ketiga. Ayat ketiga ini ketetapan pertamanya. Sebab aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Lalu ayat 4 adalah pengakuan Moshe. Lalu kemudian dari ayat 5 sampai kepada ayat 38 itu penjelasan-penjelasannya. Yuk kita lihat bersama. Sebab aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Dalam teksnya mengatakan, Ki Shem Yahweh Ekra Hafu Godel Le Eloheinu. Ki Shem Yahweh Ekra Hafu Gadol Le Eloheinu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketetapan Moshe yang pertama ini sudah jelas tercatat. Dia berkata, aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Pertanyaannya, kenapa Musa memiliki ketetapan seperti ini? Ya tentu pasti ada sebabnya, ada alasannya. Jika kita kilas balik 40 tahun di fase ketiga di awal itu, di mana di situ tercatat satu peristiwa di Gunung Horeb yang disebut Gunung Tuhan, Gunung Elohim, pada Keluaran pasal 3. Elohim Yahweh berjumpa dengan Moshe. Apa perkataan Tuhan kepada Musa? Mari kita lihat. Pada Keluaran pasal 3. Kita lihat pada ayat ke-6. Setelah peristiwa semak belukar yang penuh dengan kobaran api tapi tidak terbakar. Lalu Yahweh menyuruh Moshe tanggalkan kasup kakinya. Sebab tempat di mana Yahweh berada di situ itu kudus. Lalu ayat 6, dan dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu. Ini penting kata ini. Jadi ini bukan perkataan bahwa akulah Tuhanmu sekarang. Aku adalah Elohimmu, leluhurmu yang kamu junjung. Nenek moyangmu, opa omamu, kakek nenek buyutmu. Aku adalah Tuhan mereka. Dia spesifik sebutkan nama. Nama-nama yang terhormat dalam deretan orang-orang papan atas di benak Israel.
Bahkan sampai kepada 3 agama ini nih. Yani Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakov. Ketika Tuhan menyebutkan itu, tidak heran Musa langsung menyembunyikan wajahnya. Dia takut sekali. Lalu Elohim berkata kepada Moshe. Dan lihatlah ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan ayat 15, 2 kali Tuhan menyebut kalimat yang sama. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, ini Elohim Ishak, Elohim Yakov, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Kita lihat teks Tanaknya, teks kitab yang berbahasa Ibraninya, maka akan muncul pernyataan pengakuan dari Elohim yang besar ini tentang dirinya. Ya, dikatakan demikian, Vayomer Elohim, berkatalah Elohim, El Moshe kepada Musa, Al Moshe dikatakan, Eye Asher Eye. Vayomer Ko Tomar Lebnei Yisrael, dikatakan ini, Eye Elohenu Alechem. Lalu dikatakan Vayomer od Elohim et Moshe, berkata kembali Elohim kepada Moshe, Kotomar al bnei Yisrael, dikatakan akulah Elohim leluhurmu, dikatakan Yahweh Elohe, Yahweh Abraham, Afotekem leluhur, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Ve Elohe Yakov, Shalakheni Elechem Shemi, inilah namaku, this my name, Leolam Veshe Shekri La Dor. This is my name, ya, untuk selama-lamanya, forever, dari generation for generation. Nah, perjumpaan yang ajaib itu. Lalu ketika Elohim memperkenalkan dirinya kepada Moshe, siapa dirinya sesungguhnya? Yakni Elohim leluhurnya. Elohim yang telah memanggil Abraham, memberkati Ishak dan menetapkan Israel Yakov. Itu sangat menggugah pikiran, hati, perasaan Moshe. Maka setelah itu, ketika Elohim mengutus Musa pergi untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, ke Promised Land, maka Moshe pun pergi. Karena sekarang dia tahu siapa yang memanggil dia, berfirman kepada dia, memerintahkan kepada dia, dan berjanji menyertai hidupnya. Nah, dalam perjalanan berikutnya, beragam peristiwa terjadi. Dan di situ
ada intervensi, keterlibatan Yahweh Elohim yang luar biasa. Tidak heran Bapak Ibu, lihatlah kembali pada kitab Ulangan tadi, ayat keempat. Dialah batu cadas, perbuatannya sempurna, sebab semua jalannya itu adil. Elohim yang setia, yang tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Disitulah pengakuan pujian, pengakuan syukur, pengakuan ketetapan Moshe. Di hadapan Bani Israel, dia berkata, Yahweh lah batu cadas. Semacam perlindungan yang teguh. Dan perbuatannya itu sempurna. Dan Moshe tahu hal itu. Karena dia mengalaminya. Dalam perjalanannya yang tidak mudah, sulit berliku-liku menuju tanah perjanjian itu. Tapi semua peristiwa itu dia lihat. Ada tangan Elohim begitu ajaib memimpin hidupnya sebagai pemimpin bangsa. Dan memimpin umat yang Yahweh kasihi. Lalu pada ayat 5 sampai 38. Di situ mulai dia merincikan. Perbuatan Yahweh yang ajaib. Apa-apa saja. Kemudian juga di situ dia menuliskan ada perbedaan. Umat yang berontak. Umat yang keras hati. Tapi juga ada umat yang taat dan setia. Bisa membaca ayat 16. Dengan ilah-ilah asing mereka membangkitkan, dia cemburu. Dan dengan berhala-berhala mereka menyulut murkanya. Musa tahu ada pemberontakan. Musa tahu ada penyembahan berhala. Bagi Musa setiap perbuatan itu adalah menyerang kepada hati Yahweh. Dan Musa mencatat hal itu baik-baik. Dan dia ingatkan kepada Bani Israel itu pada masa tuanya dan sisa hidupnya sebentar lagi akan diakhiri. Dia menyatakan perbedaan. Mana umat yang dari mulutnya keluar ilah asing. Dan mana umat Elohim yang dari mulutnya menyembah dan memuji Elohim yang benar. Karena itu, di awal dari prolog perkataan Musa itu, masuk kepada intinya, to the point. Moshe langsung berkata, tapi aku, ki ani, tapi aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Ki Shem Yahweh ekra hafu godel le Eloheno. Keren sekali. Langsung. Tidak ada namanya main cantik. Moshe langsung berkata, aku akan menyerukan nama Yahweh. Spirit, ketetapan Musa seperti ini, itu kita bisa temukan juga. Perkataan yang ditulis oleh Raja Daud atau Daud. Itu dicatat di dalam Mazmur, lalu diulangi di dalam Kisah Para Rasul. Oke, kita lihat Kisah Para Rasul saja. Saya bukakan buat Anda. Kisah Para Rasul. Spirit ini apa? Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Kita baca. Kita baca. 1, 2, 3. Sebab Daud berkata kepada dia, aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku.
Karena dia ada di sebelah kananku, aku tidak akan tergoyahkan. Nah, kita lihat ini menukil dari Mazmur 16, nomor 16 ayat 8. Aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku. Artinya apa? Mengangankan, merindukan. Rindu banget, hasrat banget. Kalau istrinya tuh mencari sungguh-sungguh. Seeking, desire, sungguh-sungguh. Rindu Yahweh ada di depannya dan memimpin seantero hidupnya. Itu Daud. Jadi spirit ketetapan diri Moshe itu tertular atau ditularkan kepada seorang raja yang juga sangat hebat. Raja yang dikagumi, raja yang penuh dengan banyak talenta, raja yang gagah berani. Daud mengatakan, aku mengangankan Yahweh ada di hadapanku. Jika dua tokoh besar ini sudah berkata seperti ini, masih tidak cukup meyakinkan Anda bahwa Yahweh adalah Elohim yang dahsyat, maka tidak ada tokoh lain yang bisa meyakinkan Anda lagi. Tapi bersyukurlah jika perkataan dari orang besar ini, lalu Bapak Ibu, saudara-saudari juga percaya dan menerimanya. Berarti engkau memiliki pengakuan yang sama seperti pemimpin-pemimpin besar ini. Nah, bagi kita dan gereja GKH yang berulang tahun 15 ini, dalam perjalanan hari ini, sebelumnya dan seterusnya, apa ketetapan kita? Apa ketetapan kita? Ucapkanlah kebenaran ini sepanjang hidup kita. Nyatakan ini di setiap GKH dimanapun. Mau yang sudah lama bergabung, yang baru bergabung, nanti yang akan bergabung. Penuhi Indonesia, wilayah-wilayah Indonesia dengan gereja-gereja yang memiliki pengakuan, nafas, jiwa, semangat yang sama seperti Musa. Amin. Yani apa? Kishem Yahweh ekra hafu godel le Elohenu. Sebab aku akan menyerukan nama Yahweh. Bukan menyerukan nama ilah lain. Menarik Bapak Ibu. Kata menyerukan, kalau kita lihat teks Inggrisnya, ada berapa versi menerjemahkan begini. Kalau King James menerjemahkannya begini. King James mengartikannya apa? Because I will publish. Tahu dong istilah publish? Kira-kira apa itu publish? Sering kan kalau kita tulis-tulis Facebook, kalimat di WA itu dipublish kan? Diwartakan keluar. Bagi yang suka nulis-nulis itu, kata ini luar biasa, ikra, publish. Jadi kita selalu seperti kerinduan Raja Daud juga Bapak Ibu, mengangankan, membicarakan. Jadi bukan cuma hanya sekedar deklarasi iman secara personal, pribadi, tapi dari itu dipubliskan. Itu King James. Kita lihat misalnya bagaimana Young Literal Translation. Ini King James. Young Literal Translation. For the name of Jehovah, I proclaim, ascribe ye greatness to our God. I proclaim.
proclaim. Kata ini kita tahu kan, pada waktu Indonesia mau merdeka, Soekarno-Hatta mengatakan proklamasi. Menyatakan. Bukan cuma untuk audiens sekitarnya, komunitas sekitarnya, tapi juga dinyatakan keluar. Diberitakan kemana-mana. Dengan apa? Dengan semangat. Dengan keberanian. Dengan tanpa ragu. Full yakin. Confidence. Kenapa? Pengalaman telah membuktikan bahwa memang Yahweh adalah Elohim yang dahsyat. Amin. Jadi publish, proclaim, ya, wartakan, sampaikan itu. Bukankah kita juga punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan seperti itu? Setelah kita kenal nama Yahweh yang sesungguhnya, bukan nama ilah dari Arabis yang kita sampaikan dan kita ucapkan lagi. Karena kita sudah tahu, kita sudah dipulihkan, kita punya pengalaman ajaib, maka seumur hidup ketetapan itu harus kita pegang baik-baik. Amin. Tidak boleh berubah. Tidak boleh ada kompromi. Itu baru namanya umat kerajaan surga, umat Yahweh. Yang kedua, ketetapan diri yang kedua. Ayat 9a. 39 bagian A. 39. Jadi hanya ada dua ketetapan yang disampaikan oleh Moshe. Kalau kita baca satu pasal ini, ya lihat baik-baik dan tentukan di situ. Ya, dan saya sudah lihat dan sudah survei dan cek baik-baik. Nah, ada dua. 39 bagian A. Kita baca. 1, 2, 3. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Elohim lain kecuali aku. Wow. Ya, luar biasa. Nah, kita lihat teks Ibraninya. Teks Ibraninya berkata apa? Ya. Akan mengatakan, Reu Ataki anihu fe'id Elohim amadi. Lihatlah sekarang bahwa anihua, akulah dia. Ein Elohim amadi. Tidak ada Elohim lain kecuali aku. Frasa kata akulah dia, anihua. Yeshua juga pernah mengatakan, akulah dia. Jadi kita sudah tahu bukan siapa itu Yeshua. Tidak ada Elohim lain. Bahkan tidak ada juru selamat yang lain. Yesaya 43 ayat 11. Ini nabi yang terkenal. Nabi Yesaya. Kita lihat Yesayahu 43. Yesaya 43 ayat 11. Coba kita lihat. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Anoki Yahweh. Fe'en midbar adai Moshiach. Tertulis seperti ini. Anoki Yahweh fe'en midbar adai Moshiach. Anoki Yahweh. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat kecuali aku. Jadi kita bisa memberikan suatu kesimpulan bukan bahwa dengan demikian ketetapan kedua dari Musa itu apa? Bahwa sesungguhnya Elohim satu-satunya yang sempurna yang benar.
Elohim yang berkuasa penuh dari ayat 39b sampai kepada ayat 43 dia jabarkan berkuasa penuh atas hidup dan matinya, berkuasa penuh untuk menyembuhkan, bahkan dia melukai. Dia berkuasa untuk mengambil, dia berkuasa untuk memberi. Sebab apa? Sebab dia berkata dia adalah Elohim yang hidup, yang mengangkat tangannya ke langit dan dia telah berfirman. Dan firman itu sempurna. Maka dia adalah Elohim satu-satunya. Karena itu Bapak Ibu, pengakuan iman Moshe sesungguhnya apa? Adalah Yahweh adalah Elohim yang Echad. Amin. Yahweh adalah Elohim, Tuhan satu-satunya, yang tauhid, yang esa. Tiada Elohim atau ilah selain Yahweh. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 44 ayat ke-6. Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah pengakuan iman. Bahwa tidak ada Elohim lain selain Yahweh satu-satunya Elohim. Dan inilah pengakuan iman GKH sepanjang masa. Kan tadi kita sudah membaca bukan? Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa. Kenapa kita sebut Bapa? Karena Moshe pun tadi mengatakan dia adalah Bapamu. Tuh saya kasih lihat. Tadi dari pasal 32, coba lihat. Apakah kamu membalas demikian kepada Yahweh, hai umat yang bodoh dan tidak bijaksana? Bukankah dia Bapamu yang menebusmu? Hai, lihat tak? Pengakuan iman kita itu berdasarkan kitab suci. Yahweh adalah Bapa. Yahweh adalah Bapa. Itu pengakuan iman. Yang murni. Pengakuan iman yang alkitabiah. Kalau Allah Bapa, aku percaya kepada Allah adalah Bapa, bingung. Kenapa? Karena di dalam Alkitab sesungguhnya tidak ada nama Allah. Dan kalaupun ada Allah itu di Al-Quran. Nah di Al-Quran tidak pernah umat yang percaya kepada Al-Quran mempersamakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Tidak ada teks itu. Tidak pernah Al-Quran menyebut bahwa Allah itu Bapa. Tidak ada sebutan seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang mainstream church mengatakan aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari mana sumbernya? Sumber Alkitab kagak ada. Sumber Al-Quran juga tidak ada. Seperti itu. Mau membangun keyakinan yang baru. Tapi omongannya kembali ke Alkitab. Kepada firman Tuhan. Firman yang mana? Nah karena itu beda. Kita harus seperti Musa. Dan mengikuti perkataan Musa. Dan para nabi-nabi Elohim lainnya. Bahwa Elohim yang benar satu-satunya adalah Yahweh. Dan Anda dan saya benar. Maka dari itu senantiasa kita mengucapkan dan memperkatakan kebenaran ini kepada siapapun. Dan kita tidak pernah lagi mau diutak-atik iman kita kepada Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Siapa namanya? Siapa? Yahweh. Karena memang tertulis. Kecuali kalau tidak tertulis, kita mengada-ngada. Saya bisa dikritik. Saya bisa diserang. Tapi kalau perkataan ini ada, kita turuti. Sekalipun orang tidak percaya, tidak masalah. Yang penting kita percaya. Karena kita percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Nah ulang tahun ke-15 ini, kita harus menetapkan diri kita dengan dua hal ini. Nah karena itu lihatlah pada ayat ke-44. Coba lihat ayat ke-44 yang tadi kita baca. Lalu Musa datang mengatakan ke telinga umat itu,
semua perkataan nyanyian itu, ia dan Yosua anak Nun, dia sampaikan kepada Yosua yang akan menjadi pemimpin berikutnya untuk membawa Israel masuk tanah perjanjian itu dan memperkatakan kebenaran itu. Dan dia berkata, ini perkataan. Apa? Perkataannya apa? Tidak sia-sia. Berarti menyembah kepada Yahweh tidak sia-sia. Lalu perkataan ini adalah perkataan hidupmu, berarti Yahweh adalah sumber kehidupan kita. Dan yang ketiga, bahwa dengan perkataan ini akan lanjut umurmu. Dan Yahweh akan memberkati makanan, minuman kita, tubuh kita, kesehatan kita. Jika kita taat, kita patuh, umurmu panjang. Itu perkataan Tuhan. Ini perkataan Alkitab. Yang bisa kita lakukan, imani saja. Yakin saja dengan itu. Nah, lalu kemudian pada hari itu juga, selesai Moshe ngomong, selesai Moshe bicara, hari itu juga firman Tuhan catat, Yahweh langsung berkata kepada Musa, naiklah ke gunung Afarim, ke gunung Nebo, di tanah Moab di seberang Yeriko. Pandanglah tanah Kanaan yang telah kuberikan kepada Bani Israel sebagai harta milik, dan kamu meninggal di sana. Dan kamu matilah di sana. Wih, saya membayangkan keren sekali loh, indah sekali Bapak Ibu. Khotbah terakhir, bicara terakhir, pesan terakhir, komitmen terakhir, ketetapan iman yang luar biasa. Dan Yahweh menghadiahkan kepada Musa, memberitahu kepada waktunya, dan Yahweh yang menguburkan Moshe itu sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Berkat yang besar diberikan kepada pemimpin yang setia seperti ini. Berkat anugerah disediakan. Jadi Musa mati dalam kesetiaan imannya. Dan tidak pernah berpaling. Ayo GKH, para hamba Tuhan, para gembala sidang, para jemaat, Bapak Ibu yang berada di rumah, yang sedang melihat, mengikuti ibadah live streaming YouTube ini. Saya tidak berdiri, apalagi mau menyamakan seperti Moshe, pemimpin besar itu. Tapi paling tidak, saya meneruskan perkataan hambanya ini. Hamba Elohim yang besar ini Moshe kepada saya dan kepada Anda semua. Yakni mengenai ketetapan diri kita. Dan ketetapan diri kita harus seumur hidup kita. Tidak boleh ada ilah lain dalam hidup kita. Amin. Sebab hanya Yahweh adalah Elohim satu-satunya. Dan yang kedua, ucapkanlah terus kebenaran. Sampaikanlah kebenaran, proklaim. Dan juga publish. Saya ajak Bapak Ibu yang suka publish di Facebook, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah sungkan. Tuliskan nama Yahweh. Sebab Bapak, dengan demikian, kita juga meneruskan spirit dari Raja Daud. Aku senantiasa mengangankan Yahweh di hadapanku. Dari awal kita milik Yahweh, Elohim kita. Di pertengahan milik Yahweh Elohim kita. Sampai mati pun milik Yahweh Elohim kita. Seperti Moshe. Gereja GKH berdiri dari awal. Tanggal 5 Mei 2005 jam 5 sore di Kelapa Gading. Sampai kepada hari ini tidak pernah berubah. Dan mimbar ini, mesbah ini, altar ini dipersembahkan untuk kekudusan nama Yahweh. Maka lihatlah tulisan di atas ini Ibrani. Yahweh Hakadosh. Yahweh yang Maha Kudus. Amin. Itu ketetapan kita. Sampai pada hari Maranatha, Yeshua datang kembali pun. Nama ini, nama yang kudus ini kita tinggikan bersama-sama. Hai Anda yang berada di Indonesia bagian yang timur, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, bersama-sama
Hai Anda jemaat GKH yang sudah pindah ke Australia, atau di Amerika, di Singapura, dimanapun Bapak Ibu berada, proklaim nama Yahweh. Itu pun dalam versi Inggris pun ada. Ya, publish His holy name, His great name, nama yang agung itu, publishkan. Sebab Yahweh maha besar. Dan setialah terus sampai hari di mana Yeshua yang adalah Yahweh itu sendiri juru selamat akan datang menyempurnakan hidup kita semua. Amin.